Kesaksian Subandrio. Gerakan yang dipelintir. Bung Karno masuk angin. Ada peristiwa kecil namun dibesar-besarkan oleh kelompok bayangan Soeharto, sehingga kemudian menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu adalah sakitnya Bung Karno pada awal Agustus 1965. Dalam buku-buku sejarah banyak ditulis bahwa sakitnya Bung Karno pada saat itu adalah sangat berat. Dikabarkan pimpinan PKI di NID sampai mendatangkan dokter dari RRT. Dokter RRT yang memeriksa Bung Karno menyatakan bahwa Bung Karno sedang kritis. Intinya, jika tidak meninggal dunia, Bung Karno dipastikan bakal lumpuh. Hal ini menggambarkan bahwa Bung Karno saat itu benar-benar sakit parah. Dari peristiwa itu, seperti ditulis di berbagai buku lantas dianalisis, bahwa PKI yang saat itu berhubungan mesra dengan Bung Karno merasa khawatir pimpinan nasional bakal beralih ke tangan orang angkatan darat. PKI tentu tidak menghendaki hal itu, mengingat PKI sudah bermusuhan dengan Angkatan Darat sejak pemberontakan PKI di Madiun 1948. Menurut analisis tersebut, begitu PKI mengetahui bahwa Bung Karno sakit keras, mereka menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan, akhirnya meletus G30S. Ini alibi rekayasa Soeharto yang mendasari tujuan bahwa PKI adalah dalang G30S. Ini juga ditulis di banyak buku, sebab memang hanya itu informasi yang ada dan tidak dapat dikonfirmasi. Karena pelakunya, Bung Karno, DNID dan Dr. RRT, ketiga-tiganya tidak dapat memberikan keterangan sebagai bahan perbandingan. Bung Karno ditahan sampai meninggal. ID ditembak mati tanpa proses pengadilan, sedangkan Dr. RRT itu tidak jelas keberadaannya. Itulah sejarah versi pelintiran. Tetapi ada saksi lain selain tiga orang itu, yakni Subandrio sendiri dan Wakil Perdana Menteri II Dr. Limena. Jangan lupa, Subandrio adalah dokter yang sekaligus dekat dengan Bung Karno. Dia juga mengetahui secara persis peristiwa kecil itu. Yang benar demikian. Memang Bung Karno diperiksa oleh seorang dokter Cina yang dibawa oleh Aidit, tetapi dokternya bukan didatangkan dari RRT, melainkan dokter Cina dari Kebayoran Baru, Jakarta, yang dibawa oleh Aidit. Fakta lain, Bung Karno sebelum dan sesudah diperiksa dokter itu juga diperiksa oleh Subandrio. Pemeriksaan yang dilakukan Subandrio didampingi oleh Dr. Limena. Jadi ada tiga dokter yang memeriksa Bung Karno. Penyakit Bung Karno saat itu adalah masuk angin. Ini jelas, dan dokter Cina itu juga mengatakan bahwa Bung Karno di hadapan Subandrio dan Limena bahwa Bung Karno hanya masuk angin. DNID juga mengetahui penyakit Bung Karno ini. Mengenai penyebabnya, Subandrio lebih tahu. Sebab beberapa malam sebelumnya, Bung Karno jalan-jalan menuju beberapa pasar di Jakarta. Tujuannya adalah melihat langsung harga kebutuhan pokok, jalan keluar masuk pasar di malam hari tanpa pengawalan yang memadai, sering dilakukan Bung Karno. Nah, itulah penyebab masuk angin. Namun kabar yang beredar adalah bahwa Bung Karno sakit parah. Lantas disimpulkan bahwa karena itu, PKI kemudian menyusun kekuatan untuk mengambil alih kepemimpinan nasional. Akhirnya meletus G30S yang didalangi oleh PKI. Kabar itu sama sekali tidak benar. DNID tahu kondisi sebenarnya. Ini berarti bahwa kelompok Soeharto sengaja menciptakan isu yang secara logika membenarkan PKI berontak atau menyebarkan kesan image bahwa dengan cerita itu PKI memiliki alasan untuk melakukan kudeta.
Ketika Kamaruzaman alias Sam diadili, ia memperkuat dongeng kelompok Soeharto. Sam adalah kepala biro khusus PKI sekaligus perwira intelijen Angkatan Darat. Sam mengaku bahwa ketika Bung Karno jatuh sakit, ia dipanggil oleh Aidit ke rumahnya pada tanggal 12 Agustus 1965. Ia mengaku bahwa dirinya diberitahu oleh Aidit mengenai seriusnya sakit presiden dan ada kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan segera apabila Bung Karno meninggal. Masih menurut Sam, Aidit memerintahkan dia untuk meninjau kekuatan mereka dan mempersiapkan suatu gerakan. Pengakuan Sam ini menjadi rujukan di banyak buku. Tidak ada balance, tidak ada pembanding. Yang bisa memberikan balance sebenarnya ada 5 orang, yaitu Bung Karno, Aidit, dokter dari Cina, Subandrio sendiri, dan Limena. Tetapi setelah meletus G30S, semuanya dalam posisi lemah. Ketika diadili, Subandrio tidak diadili dengan tuduhan terlibat G30S, sehingga dia tidak relevan mengucapkannya. Kini dia ceritakan, semua buku yang menyajikan cerita sakitnya Bung Karno itu tidak benar. Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya masuk angin, sehingga tidak masuk akal jika ia memerintahkan anak buahnya, Sam, untuk menyiapkan suatu gerakan. Ini jika ditinjau dari logika. PKI ingin mendahului merebut kekuasaan sebelum sakitnya Bung Karno semakin parah, dan kekuasaan akan direbut oleh Angkatan Darat. Logikanya, Aidit akan tenang-tenang saja. Sebab bukankah Bung Karno sudah akrab dengan PKI? Mengapa PKI perlu menyiapkan gerakan di saat mereka disayangi oleh Presiden Soekarno yang segar bugar? Intinya, pada bulan Agustus 1965, kelompok bayangan Soeharto jelas kelihatan ingin secepatnya memukul PKI. Caranya, mereka melontarkan provokasi-provokasi seperti itu. Provokasi adalah cara perjuangan yang digunakan oleh para jenderal Angkatan Darat kanan untuk mendorong PKI mendahului memukul Angkatan Darat. Ini taktik untuk merebut legitimasi rakyat. Jika PKI memukul Angkatan Darat, maka PKI ibarat dijebak masuk ladang pembantaian. Sebab Angkatan Darat akan dengan seolah-olah terpaksa membalas serangan PKI. Dan serangan Angkatan Darat terhadap PKI ini malah didukung rakyat, sebab seolah-olah hanya membalas. Ini taktik Angkatan Darat kubu Soeharto untuk menggulung PKI. Jangan lupa, PKI saat itu memiliki massa yang sangat besar, sehingga tidak dapat ditumpas begitu saja tanpa taktik yang canggih. Tetapi PKI tidak juga terpancing. Pelatuk tidak juga ditarik meskipun PKI sudah diprovokasi sedemikian rupa. Mungkin PKI sadar bahwa mereka sedang dijebak. Peran Aidit yang sangat besar dengan tidak memberikan instruksi kepada anggotanya. Tetapi toh akhirnya PKI dituduh mendalangi G30S. Walaupun keterlibatan langsung PKI dalam peristiwa itu belum pernah diungkap secara jelas. Pelaku G30S adalah tentara, dan gerakan itu didukung oleh Soeharto yang juga tentara, sedangkan Aidit langsung ditembak mati tanpa proses pengadilan. Bagaimana pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.